Oke, materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang materi PPKN kelas 8 bab 2 ya, yang berjudul tentang kedudukan, fungsi, dan makna Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut aja kita bahas kalau di Indonesia ini adalah negara hukum. Apa sih yang membuat Indonesia ini disebut negara hukum? Nah, di sini kita sebut aja ya, kalau Indonesia itu semua kehidupan masyarakat sudah diatur berdasarkan hukum. Sehingga seluruh masyarakat Indonesia termasuk pemimpin dan petinggi-petingginya harus patuh dengan hukum. Jadi bukan cuma masyarakat, tapi petingginya juga harus patuh terhadap hukum. Nah, ada juga nih di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan Indonesia adalah negara hukum. Maka Indonesia merupakan negara hukum. Nah, ini adalah materi bab 2 kita dengan judul kedudukan, fungsi, dan makna Undang-Undang Dasar serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Ini yang akan kita bahas pada materi kali ini. Yang pertama itu makna Undang-Undang Dasar, yang kedua itu kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar, dan yang ketiga itu arti dan jenis perundang-undangan lainnya. Pada makna Undang-Undang Dasar kita akan bahas tentang ciri-ciri negara hukum dan sistem hukum nasional. Terus kedudukan dan fungsi nih. Di materi kedua kita akan bahas tentang kedudukan, sifat, fungsi, dan arti penting dari Undang-Undang Dasar 1945. Dan materi ketiga kita akan bahas tentang perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar dan kedudukan serta fungsi perundang-undangan lainnya. Jadi di sini kedudukan dan fungsi perundang-undangan juga akan dibahas. Itu berbeda ya kedudukan dan fungsinya dengan Undang-Undang Dasar. Jadi ntar kita akan bahas kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar juga, dan kita juga akan bahas tentang perundang-undangan lainnya juga nih kedudukan dan fungsinya. Lanjut, di materi 1 ada makna Undang-Undang Dasar. Kita lihat nih, sebelum kita mulai bahas nih, kita harus menjawab mengapa Indonesia disebut negara hukum. Jadi udah jelas ya kalau misalnya ada di pasalnya. Jadi selain ada di pasal, kita harus menjawab juga, kita harus mengetahui juga nih ciri-ciri dari negara hukum. Jadi Indonesia disebut negara hukum itu karena Indonesia itu memiliki ciri-ciri negara hukum. Nih, ciri-ciri negara hukumnya ada 3, yaitu adanya Undang-Undang Dasar, pembagian kekuasaan, dan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat. Lanjut, di sini ada Undang-Undang Dasar. Ini pengertiannya dari Undang-Undang Dasar. Yang pertama itu sumber dari badan kenegaraan yang berfungsi sebagai alat kontrol. Yang kedua itu bersifat mengikat terhadap pemerintah, lembaga RI, negara, serta masyarakat penduduk RI. Yang selanjutnya itu berisi norma-norma yang harus ditaati. Terakhir itu semua aturan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Dasar. Lanjut, di sini ada pembagian kekuasaan. Nah, ini adalah ciri kedua dari Indonesia yang disebut dengan negara hukum. Nah, ini adalah ciri keduanya, pembagian kekuasaan. Nah, menurut Montesquieu, ahli dari Prancis, berpendapat bahwa agar kekuasaan dalam suatu negara tidak berpusat pada seseorang, kekuasaan dalam suatu negara dibagi dalam 3 kekuasaan yang terpisah. Jadi di sini nih Montesquieu bilang kalau misalnya pembagian kekuasaan itu penting, karena kalau tidak ada pembagian itu, maka Indonesia itu suatu negara seperti Indonesia itu bisa aja kalau misalnya nggak ada pembagian kekuasaan itu semua itu bakalan terpusat pada seseorang aja, bukan pada kekuasaan-kekuasaannya. Jadi Indonesia itu membagi kekuasaannya menjadi 3, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kita lihat nih pembagian kekuasaannya. Yang pertama legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nih pengertiannya. Legislatif itu kekuasaan untuk membuat peraturan perundangan dalam suatu negara. Kalau eksekutif itu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku. Terus kekuasaan eksekutif itu disebut sebagai kekuasaan yang menjalankan pemerintahan. Jadi ketika udah dibuat nih peraturannya oleh legislatif, maka akan dijalankan oleh
eksekutif, kekuasaan yang melaksanakannya. Terus yang ketiga, kekuasaan yang menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran, yaitu yudikatif. Nah, yudikatif ini akan melaksanakan atau menegakkan peraturan, jadi melaksanakan peraturan ini nih dengan hukum. Jadi kalau misalnya peraturan itu tidak terlaksana, maka akan dilaksanakan hukum untuk menegakkan peraturan tersebut. Nah, kekuasaan ini juga disebut sebagai kekuasaan kehakiman. Selanjutnya, pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat. Ini nih menurut John Locke, hak asasi manusia atau warga negara itu harus dilindungi. Untuk melindungi hak asasi tersebut, dibentuklah perjanjian untuk melindungi dan menjamin hak asasi warga. Nah, ini makanya diadakan hak asasi manusia di Indonesia itu karena menurut John Locke ini hak asasi manusia itu harus dilindungi, makanya di Indonesia itu diterapkan. Nih, terlihat pada pasal 28D ayat 1, hak atas pengakuan, jaminan pelindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum. Nah, di sini udah disebutkan bahwa ada pengakuan dan perlindungan juga ada pada negara Indonesia ini. Terus sistem hukum nasional, tatanan hukum tersusun secara hierarkis atau bertingkat, yang itu peraturan dasar dan peraturan non-dasar. Kita lihat nih, peraturan dasar itu apa sih? Nah, peraturan dasar itu hukum dasar yang berisi norma-norma dasar dan memiliki kedudukan yang tertinggi dalam membentuk perundang-undangan. Ini contohnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya itu peraturan dasar itu bukan cuma konstitusi aja atau tertulis, tapi juga ada konvensi tidak tertulis. Nah, konstitusi itu pasti kita udah hafal banget ya, karena konstitusi yang tertulis itu contohnya adalah Undang-Undang Dasar. Jadi peraturan dasar ini contohnya adalah Undang-Undang Dasar ya, yang tertulisnya. Sementara peraturan dasar konvensi itu adalah pidato kemerdekaan. Ini merupakan peraturan dasar yang ada di Indonesia. Peraturan non-dasar. Kita lihat nih, peraturan non-dasar artinya itu adalah seluruh peraturan yang dibuat untuk melaksanakan aturan dasar. Kan tadi udah jelas ya, kalau misalnya peraturan dasar itu adalah undang-undang dasar. Nah, maka untuk melaksanakan aturan dasar itu dibuatlah peraturan non-dasar. Nah, peraturan non-dasar itu apa sih contohnya? Nih, perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi semua peraturan yang ada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan peraturan non-dasar. Oke, kita lanjut ke materi kedua, yaitu kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar. Sini kedudukan Undang-Undang Dasar nih, kita harus tahu kalau Undang-Undang Dasar itu sumber hukum tertinggi dari keseluruhan produk hukum di Indonesia setelah Pancasila. Jadi Pancasila itu produk hukum yang paling tinggi karena dia itu adalah sumber dasar yang ada di Indonesia kan. Makanya Undang-Undang Dasar itu dia merupakan urutan kedua setelah Pancasila. Dia itu merupakan hukum tertulis tertinggi. Dia itu dari keseluruhan produk merupakan sumber hukum tertinggi. Makanya di sini kita lihat urutannya, Pancasila tentunya yang pertama, kedua itu Undang-Undang Dasar, yang ketiga itu seluruh peraturan negara. Nah, ini urutannya nih. Nah, lanjut aja kita lihat sifat Undang-Undang Dasar. Yang pertama tertulis, kedua singkat, ketiga itu normatif, hukum positif tertinggi. Jadi ada 4 itu nih hukumnya, sifat-sifatnya. Ada 4 sifat dari Undang-Undang Dasar. Lanjut, fungsi Undang-Undang Dasar itu alat kontrol. Tadi alat kontrol udah disebutin ya, kalau misalnya dia itu mengontrol perundang-undangan yang ada di bawahnya. Terus yang kedua itu pengatur kekuasaan negara, dia itu mengatur kekuasaan yang ada di negara seperti tadi legislatif, yudikatif, dan eksekutif.
Nah, lanjut itu menentu hak dan kewajiban. Tentu di sini kan ada lembaga-lembaga negara ya, kayak MPR, DPR itu diatur oleh Undang-Undang Dasar. Lanjut, di sini ada arti penting juga. Arti penting dari Undang-Undang Dasar yaitu menjadi dasar dan sumber eksistensi berdirinya NKRI. Terus yang kedua itu landasan konstitusional penyelenggaraan negara. Yang ketiga itu aturan hukum tertinggi. Yang keempat itu salah satu pilar bangsa. Lanjut, kita lanjut aja ya. Untuk percepat, kita bahas materi ketiga, arti dan jenis perundang-undangan lainnya. Seperti yang sebelumnya disebutkan, jadi perundang-undangan lainnya itu berbeda dengan undang-undang dasar. Kalau perundang-undangan lainnya itu dibuat untuk melaksanakan undang-undang dasar. Jadi dia itu ada di bawah undang-undang dasar dan dia itu berdasarkan undang-undang dasar yang dikontrol oleh undang-undang dasar. Nah, pengertiannya nih, lihat pengertian dari perundang-undangan. Perundang-undangan adalah seluruh hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang di bawah undang-undang dasar. Jadi ini bukan cuma dibuat aja, tapi memiliki tujuan untuk melaksanakan supaya Indonesia itu menjadi masyarakat Indonesia itu menjadi masyarakat yang bernegara dan berbangsa. Terus lanjut itu jenis perundang-undangan. Nih, jenis perundang-undangan ada berdasarkan ketentuan dalam undang-undang. Jenis dan hierarki perundang-undangan itu tersusun ya, hierarkis yaitu tersusun. Jadi tersusun itu yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di perundang-undangan yang kedua itu adalah ketetapan MPR. Ketiga itu UU Undang-Undang atau PPU. Yang keempat itu peraturan presiden. Terus yang kelima itu peraturan daerah. Yang keenam itu peraturan daerah. Jadi peraturan daerah provinsi dulu, baru kabupaten atau kota. Di sini ada 6, ingat ada 6. Ada 6 jenis perundang-undangan sesuai dengan tatanan yang ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kita lihat peraturan pelaksana. Jadi bukan tadi doang nih, tapi ada peraturan pelaksananya. Tapi yang melaksanakan di sini ada MPR, DPR, DPD, MA, dan MK. Nah, ini masih ada banyak lagi nih peraturan pelaksana. Lanjut, kedudukan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan berkedudukan sebagai peraturan pelaksana dalam melakukan pelaksanaan amanat hukum negara sesuai dengan urutannya. Di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu menyatakan beberapa urutannya. Berapa urutannya itu akan dilaksanakan nih, kedudukannya itu sesuai dengan urutan-urutan yang tadi yang disebutkan. Nah, tapi di perundang-undangan ini kedudukannya itu untuk melaksanakan amanat hukum negara. Hukum negara tertinggi apa? Undang-Undang Dasar. Maka dia kedudukan perundang-undangan itu setelah Undang-Undang Dasar. Itu karena dia melaksanakan Undang-Undang Dasar. Terus fungsinya itu ada pencipta hukum, pembaruan hukum, integritas perlesna, kepastian hukum, dan pemecahan masalah. Oke, sampai sini udah paham? Kalau belum paham, langsung aja chat saya atau langsung tulis di bawah komen ini. Jadi di sini ntar ada komen, kalian like dan kalian bisa komen apa yang belum ngerti dari materi kali ini. Oke, thanks. Terima kasih sudah menonton video saya.